wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Belajar Iya, kita coba di siang hari karena berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Jadi nanti Bapak Ibu bisa merasakan cocoknya di mana, di malam hari, di siang hari, atau di sore hari. Bapak Ibu, di pertemuan ketiga ini izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan materi yang kemarin di modul 1, masih ada tersisa 10 soal dan nanti kita lanjutkan untuk membuat studi kasus. Harapan saya dalam pembuatan studi kasus ini tidak hanya satu kali ini, nanti setiap akhir modul kita bisa sharing lagi tentang bagaimana cara membuat studi kasus. Hari ini saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu, nanti Bapak Ibu bisa mencoba untuk membuat studi kasus dari permasalahan yang sudah dihadapi. Sekiranya solusinya dari modul 2, Bapak Ibu bisa menerapkan isi dari modul 2 atau modul 3. Jadi saya harapkan di setiap akhir modul nanti kita bisa menyusun atau menguraikan studi kasus hingga mantap untuk kita tuangkan dalam tes UKPPG besok. Bapak Ibu izin share screen terlebih dahulu untuk melanjutkan pembahasan soal yang kemarin. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu semua? sudah, Sudah. Kita mulai melanjutkan ke nomor 26. Hasil asesmen diagnostik guru PJOK untuk praktek gaya bebas sudah ditetapkan. Ada beberapa level yang akan menjadi indikator tercapainya tujuan pembelajaran. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Ketercapaian yang kemarin itu tingkat pencapaiannya itu ada yang kurang berkembang, ada yang sudah berkembang, ada yang layak, ada yang cakap, ada yang layak, dan ada yang mahir. Sebelumnya yang menjadi fokus kita dalam menentukan kategori kebutuhan siswa ataupun ketika kita membuat sebuah rubrik adalah ini Bapak Ibu, kategori capaian siswa. Dikatakan berkembang, dikatakan kurang terlebih dahulu. Coba ini saya ganti kurang. Dikatakan kurang berkembang, itu jika seperti apa Bapak Ibu dikatakan kurang berkembang? Kurang berkembang itu jika anak belum memiliki dasar pengetahuan dan belum bisa menerapkan dalam pembelajaran. Ini kurang berkembang atau kurang. Selanjutnya setelah kurang berkembang, anak itu menjadi berkembang. Berkembang ini sudah ada dasar tetapi belum bisa mengimplementasikan. Sedangkan cakap, dari berkembang anak tersebut cakap. Anak tersebut cakap itu sudah memiliki dasar pengetahuan, sudah bisa mengimplementasikan, tetapi masih perlu bimbingan. Ya. Sedangkan layak, tahap selanjutnya anak tersebut layak, berarti pengetahuannya sudah kuat dan sudah bisa menerapkan
Jadi karena pengetahuan anak sudah bimbingan. Sedangkan mahir adalah pengetahuannya kuat, sudah bisa menerapkan dan bisa mengajari atau berdampak pada orang lain. Oleh karenanya, ketika anak dalam kategori mahir, anak tersebut bisa dijadikan tutor sebaya. Capaian level ini harus Bapak Ibu pahami, harus Bapak Ibu pedomani terlebih dahulu, karena ini juga sering muncul dalam soal-soal. Anak yang kurang berkembang itu yang bagaimana? Oh, anak ini belum memiliki dasar pengetahuan apapun dan belum bisa menerapkan dalam pembelajaran. Oleh karena itu, harus kita dampingi secara penuh, kita berikan solusi terbaik untuk anak ini agar anak ini bisa memiliki pengetahuan yang kuat dan bisa menerapkan. Cakap sudah memiliki dasar berkembang dulu, sudah ada dasar tetapi belum bisa mengimplementasikan. Cakap sudah memiliki dasar pengetahuan, sudah bisa mengimplementasikan, tetapi masih perlu bimbingan. Layak, pengetahuannya sudah kuat dan sudah bisa menerapkan. Mahir, pengetahuannya kuat, sudah bisa menerapkan dan bisa mengajari atau anak tersebut bisa berdampak pada orang lain. Ini adalah level capaian kaitannya dengan perkembangan siswa atau pemahaman siswa. Sekarang kita implementasikan dalam sebuah soal. Level 1, dengan tercapainya tujuan pembelajaran. Di level 1, baru pengenalan air dan masuk kolam renang. Ini sangat dasar sekali. Kalau masih sangat dasar sekali, anak baru diajari, berarti masuk dalam kategori apa Bapak Ibu? Anak tersebut Kurang berkembang. Sekarang, kontrol nafas, mengapung, serta posisi badan yang stabil. Kontrol nafas berarti sudah ada dasarnya. Ya, tetap mengapung serta posisi badan yang stabil. Anak juga sudah bisa mengapung, berarti kalau ini masuk dalam kategori apa? cakap mungkin Bu. Masuk dalam kategori cakap, sudah memiliki pengetahuan dan sudah bisa untuk mengimplementasikan. Sekarang, dorongan lengan, istirahat lengan, serta gerakan tungkai. Ini sudah bisa menerapkan beberapa gerakan, berarti anak itu sudah masuk dalam kategori layak. layak. Mengkoordinasikan gerakan lengan dan tungkai, lalu pengambilan nafas. Layak. Yang kelima, jarak tempuh yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan murid. Mahir mungkin Bu. Mahir, jadi ini anak sudah dapat mengimplementasikan dengan baik secara nyata dengan diberikan beberapa pedoman. Oh, jarak tempuhnya disesuaikan. Kalau tadi baru gerakan-gerakannya, ini sudah praktek secara keseluruhan. Berarti anak tersebut sudah mahir. Sekarang yang ditanyakan, kemudian kategori yang sesuai saat anak didik sudah mampu mencapai level 3 dan proses pembelajaran di level 4, kita perhatikan level 3 dan level 4. Ini masuk dalam kategori apa tadi Bapak Ibu? Layak. Kategori layak. Anak sudah memiliki pengetahuan dan anak sudah bisa menerapkan tidak hanya satu gerakan yang diterapkan tapi beberapa gerakan.
Kalau mahir sudah bisa menerapkan dan anak dapat mengimplementasikan atau mengajari temannya. Ya, sekarang 27. Salah satu dimensi profil pelajar Pancasila adalah berkebinekaan global. Manakah pernyataan di bawah ini yang termasuk ke dalam kebinekaan global? Kita ingat dulu, Bu, profil pelajar Pancasila. Kalau dulu di kisi-kisinya yang keluar itu berkaitan dengan PPPK, sekarang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila P5. 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila itu apa saja Bapak Ibu? Sambil diingat. Ayo, apa saja 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Ada yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Tuhan. Selanjutnya apa yang kedua Bapak Ibu? Ada mandiri, gotong royong. Selain ini ada berkebinekaan global. Ada apa lagi Bu? Masih kurang dua. Mandiri sudah. Bernalar, Berpikir kreatif. dan terakhir berpikir kreatif. Ya. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu kaitannya dengan kegiatan pembelajaran yang dirancang, Bapak Ibu dapat menerapkan 6 dimensi P5 ini. Kalau di soal UPPPG, Bapak Ibu harus memilih kira-kira kegiatan pembelajaran itu mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, atau berpikir kreatif. Bapak Ibu harus bisa membedakan. Sekarang karena ini cukup mudah, mari kita analisis satu-satu jawaban. Yang A, murid mampu berinteraksi secara positif antar sesama, memiliki kemampuan komunikasi interkultural, kaitannya dengan budaya. Ya, interkultural, antar budaya, serta mampu memaknai pengalamannya di lingkungan majemuk, lingkungan yang beragam. Berarti anak memahami arti toleransi sebagai kesempatan pengembangan dirinya. Kalau ada budaya, toleransi, berinteraksi dengan orang lain, saling menghargai, saling menghormati, ini masuknya dimensi apa Bapak Ibu? Dimensi apa? Ada kata kunci, budaya, menghormati, menghargai, toleransi. Global. Berkebinekaan global, tepat sekali Bu Vidya. Berkebinekaan global. Ya. Sekarang yang kedua. Murid mampu berkolaborasi dengan orang lain dan secara proaktif mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orang yang ada dalam masyarakat, mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, mengupayakan ini. Kata kuncinya, ada kolaborasi, ada kerjasama dengan orang lain. Ini dimensi apa Bapak Ibu yang berkembang? Gotong royong. Gotong royong, tepat sekali Bu, gotong royong. Oke. Sekarang yang C, murid mampu menyelesaikan permasalahan baik secara mandiri maupun berkelompok tanpa membeda-bedakan latar belakang status sosial. Permasalahan, menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Mandiri. Ya, berarti ini termasuk mandiri. Ya. Dalam memecahkan masalah, ini juga bisa masuk dalam dimensi apa Bapak Ibu?
memecahkan masalah. Bernalar Kritis. kritis, ya. Bernalar kritis. Sekarang yang D. Murid mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat. Memodifikasi itu membuat hal baru yang berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan, baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Bermanfaat untuk orang lain. Kata kuncinya memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang baru, orisinal. Apa ini Bapak Ibu? Berpikir kreatif. Kreatif, iya, berpikir kreatif. Sekarang yang murid mampu menyaring informasi, mengolahnya, mencari keterkaitan berbagai informasi. Ada kata kunci menganalisis serta membuat kesimpulan berdasarkan informasi tersebut. Jadi tidak langsung percaya hoak, tetapi dibuktikan kebenarannya. Apa Bapak Ibu ini? Nalar kritis. Nalar ya kritis. Jadi anak itu bernalar kritis jika anak tersebut mampu memecahkan sebuah permasalahan. Anak tersebut mampu menganalisa, membuktikan kebenarannya, seperti itu. Kalau anak tersebut mampu murid tersebut sudah mampu untuk menerapkan hal baik dan tidak baik yang ada pada dirinya, dan anak tersebut paham arti dosa itu dimensi apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jawabannya yang A untuk berkebinekaan global. Di sini ini sangat mudah, pasti Bapak Ibu sudah bisa membedakan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sekarang kita ke nomor 28. Pak Ian ingin mengetahui pencapaian hasil belajar muridnya di materi IPA. Ia juga ingin melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada murid. Ayo diingat, kemarin asesmen ada as learning, for learning, dan of learning. As learning berkaitan dengan murid yang dijadikan apa Bapak Ibu? Sumber penilaian, subjek penilaiannya. As learning itu berkaitan dengan refleksi untuk melihat kekuatan dan kelemahan. Itu penilaian asesmen as learning. Kalau penilaian proses pembelajaran yang berkaitan dengan proses pembelajaran, guru ingin mendapatkan umpan balik, guru ingin menilai ketercapaian proses pembelajaran, itu assessment for learning. Diingatnya formatif selama proses pembelajaran. Sedangkan kalau guru ingin melihat capaian pembelajaran secara keseluruhan, ini adalah assessment of learning atau assessment sumatif. Di sini kata kuncinya adalah mengetahui pencapaian hasil belajar muridnya di materi IPA. Jadi murid sebagai subjek penelitian untuk melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada murid. Jadi ini ada pada diri murid. Yang menjadi fokus penilaian di sini adalah penilaian kemajuan murid. Jadi asesmen yang dimaksud adalah as learning, for learning, atau of learning Bapak Ibu. Yang mana yang dimaksud di soal ini? Asesmen berkaitan dengan murid untuk melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada murid, atau menilai kemajuan belajar murid, atau proses refleksi murid terhadap dirinya. Ini yang dilakukan Pak Ian itu asesmen apa Bapak Ibu? As learning, for learning, atau of learning?
Asesmen apa, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan kata kunci itu? Subjeknya murid untuk menilai kekuatan dan kelemahan kemajuan murid. Coba asesmen apa, Bapak Ibu? Bu Vidya, Bu Vitka, maaf. Asesmen apa? Atau Bu Dwi Lestari, yang dimaksud ini asesmen apa ya? Atau dicoba Bu Fitrotun, kira-kira ini asesmen apa yang dimaksud di nomor 28? Of learning mungkin. Asesmen, Pak? Of learning. Asesmen of learning. Kalau berkaitan dengan murid, kalau of learning itu hasil akhir. As learning, Bu. Kalau as learning, tepat sekali. As learning, ya. Bu Fitrotun, ini asesmennya asesmen as learning yang dimaksud learning. Sekarang kita analisis satu-satu. Jawaban yang A. Tadi diingat dulu, as learning itu berkaitan pada diri anak yang dinilai, yang dilihat untuk proses untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan, proses perbaikan, penilaiannya digunakan untuk kemajuan murid. Jika asesmen for learning dan of learning ini biasa digunakan oleh guru. Kalau for learning untuk melihat ketercapaian proses pembelajaran itu sudah berhasil atau tidak. Kalau of learning itu digunakan untuk melihat ketercapaian siswa dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Karena sumatif assessment of learning keluarannya hasil nilai siswa itu digunakan untuk penilaian sumatif yang terdiri dari beberapa KD. Ada penilaian tengah semester, ada penilaian ulangan harian, ada penilaian akhir semester, seperti itu. Sekarang kita lihat. Murid mengerjakan proyek IPA, kemudian Pak Ian memeriksa dan menilai produk akhir yang dihasilkan dari proyek yang dikerjakan. Ini berkaitan dengan proyek keterampilan. Asesmen apa, Bapak Ibu? Asesmen apa? Menilai proyek. Asesmen for learning. For learning. For learning. For learning. Ya, jadi for learning. Ya, for learning. Formatif, bisa dengan menilai proyek, demonstrasi, praktek kemarin sudah kita pelajari. Kalau yang B, murid mengerjakan soal kuis IPA melalui aplikasi, kemudian Pak Ian memberikan umpan balik agar murid melakukan perbaikan, mengerjakan soal kuis IPA melalui aplikasi. For learning. Ini for learning lagi, tepat sekali karena digunakan untuk menilai proses pembelajaran, tidak hasil akhir. Kalau of learning itu hasil ajaran, ada umpan balik. Ini for learning digunakan sebagai umpan balik guru dalam melakukan perbaikan, for learning. Kalau C, murid mengisi survei kepuasan terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan sebagai bentuk refleksi pembelajaran. Survei kepuasan, as learning, ya. Tetapi ini juga bisa dijadikan for learning. Kenapa bisa dijadikan for learning juga as learning? As learningnya anak mengisi penilaian diri. For learningnya digunakan sebagai bentuk refleksi perbaikan ini terhadap
yang telah dilaksanakan sebagai bentuk refleksi. Refleksinya ini refleksi umpan balik oleh guru, bukan refleksi kekuatan dan kelemahan belajar murid. Jadi for learning juga bisa masuk. Yang D, murid melakukan penilaian diri sendiri, jadi subjeknya siswa, ini terlihat jelas. Terkait penguasaan materi IPA, kemudian Pak Ian membacakan hasil penilaian diri tersebut. Penilaian diri ini sebagai refleksi untuk menilai learning. ya kelemahan dan kekuatan as learning. Ya, kalau as learning itu mudah Bu, itu pada diri peserta didik biasanya ada kata kunci, ada kelemahan untuk melihat kelemahan, kekuatan, penilaian diri, penilaian antar teman, dan untuk melihat perkembangan anak itu pasti as learning. Kalau perkembangan proses pembelajaran itu for learning. Kalau capaian hasil belajar anak itu of learning seperti itu. Yang E sekarang. Murid melakukan penilaian antar teman saat mempresentasikan temuan mereka dalam percobaan As learning. A. Kemudian murid saling memperbaiki dan melengkapi temuan mereka. Ini assessment as Learning. ya, ini assessment as learning. Sekarang kita lihat murid melakukan penilaian antar teman saat mempresentasikan temuan mereka dalam percobaan IPA. Kemudian presentasi ya, berarti ketika presentasi itu selama proses pembelajaran, ini for learning ya, for learning. Ini for learning karena ada kata-kata mempresentasikan. Ya maaf Ibu, terima kasih diingatkan. Ini karena kita terkecoh dengan penilaian antar teman tadi ya, padahal di sini saat mempresentasikan temuan mereka dalam percobaan IPA. Jadi ini diskusi untuk menilai proses pembelajaran. Kemudian anak memperbaiki dan melengkapi temuan mereka dalam asesmen, tidak untuk dirinya, tapi untuk proses pembelajaran ketika mengerjakan LKPD. Tepat sekali Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ya. Biasanya yang sering terjebak itu as learning dan for learning. Kalau of learning, pasti Bapak Ibu sudah tahu, penilaian di akhir semester yang terdiri dari beberapa KD dan untuk melihat capaian hasil belajar anak. Nomor 29. Budi pekerti merupakan keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karsa. Jadi antara budi pekerti, antara keterampilan, dan antara pengetahuan. Pendidik dapat mengembangkan pembelajaran untuk menstimulasi budi pekerti anak. Jadi ini aspek rasa, karakter, budi pekerti untuk mengembangkan budi pekerti anak. Melalui kegiatan berikut ini, kecuali mana jawaban-jawaban di bawah ini yang tidak termasuk kegiatan untuk menstimulasi, mengembangkan karakter, budi pekerti, sikap anak. Sekarang kita analisis lagi. Besok Bapak Ibu juga harus seperti ini mengerjakan soalnya. Dianalisis satu-satu. Karena apa Bapak Ibu? Soal jawaban-jawaban Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu pilih itu hampir sama. Kalau Bapak Ibu tidak menganalisis satu-satu, pasti Bapak Ibu nanti bisa terkecoh. Contohnya di soal nomor 28 lagi. Kalau di sini survei kepuasan terhadap pembelajaran, survei kepuasan berarti ini kalau tidak dipahami betul bisa masuk as learning karena sebagai bentuk refleksi, tetapi di sini pembelajaran masuknya of learning. Kalau di sini tadi penilaian antar teman, ini untuk memperbaiki. Sama saja tadi juga akan dijawab as learning, tapi kita temukan saat mempresentasikan
memberikan, berarti for learning. Begitu juga untuk setiap jawaban-jawaban yang akan Bapak Ibu pilih. Bapak Ibu harus menganalisisnya karena besok soalnya hanya sedikit, waktunya banyak. Sekarang jawaban yang A. Guru mengajarkan pada anak tentang nilai-nilai budi pekerti dan memberikan contohnya. Ini untuk mengembangkan sikap anak atau tidak Bapak Ibu? Mengajarkan budi pekerti. Ini untuk mengembangkan sikap atau budi pekerti ya. Sekarang yang B, guru melakukan penilaian pemahaman. Ini sikap, keterampilan atau pengetahuan. Kalau pemahaman, pengetahuan. Ya, walaupun tentang pengetahuan budi pekerti. Tetapi cara yang digunakan juga tidak sesuai, yaitu tes lisan atau tes tulis. Ini berkaitan dengan pengetahuan, bukan sikap. Yang C, guru mengajak anak berdiskusi tentang budi pekerti sembari memberikan contoh-contohnya. Berdiskusi tentang budi pekerti sembari memberikan contoh-contohnya bisa menstimulasi sikap anak atau tidak? Iya. Ya, ini sikap ya. Yang D, guru mengajarkan budi pekerti dan memberikan teladan, contoh, langsung role model, praktik pengalaman budi pekerti. Ini juga sikap. Ya, sikap. Yang E, guru mengembangkan karakter budi pekerti melalui kebudayaan atau kearifan lokal lingkungan belajar siswa. Kebudayaan, CRT, bisa menghargai, menghormati, mengajarkan sikap atau tidak Bapak Ibu? Iya. Sikap. Jadi yang tidak kecuali adalah yang D. Karena ini lebih kepada pemahaman, pengetahuan yang dikembangkan. Soal nomor 30. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan budi pekerti dapat dilatih dengan menggunakan permainan anak-anak. Seperti permainan gobak sodor yang dapat melatih apa Bapak Ibu? Olahraga. Gobak sodor itu bisa digunakan untuk melatih olah pikir berkaitan dengan pengetahuan atau olah tenaga atau olahraga atau olah rasa. Kalau olah rasa itu sikap, olah karsa keterampilan, atau olah semangat. Permainan olahraga ya. Jadi jawabannya olahraga untuk mengolah badan. Nomor 31. Anda baru saja ditugaskan menjadi kepala sekolah dasar di salah satu kabupaten dalam provinsi Anda. Anda sangat antusias dengan kesempatan ini. Lewat penyelidikan mandiri, Anda tahu bahwa Anda akan menghadapi beberapa tantangan di sekolah tersebut. Salah satu yang terlihat langsung adalah soal sampah. Sampah di sekolah ini berceceran di mana-mana. Meskipun tong sampah telah tersedia dan menurut Anda jumlahnya sudah mencukupi serta lokasi penempatannya pun sudah cukup strategis. Anda kemudian membuat rencana untuk membantu sekolah menyelesaikan tantangan ini. Dari daftar tindakan di bawah ini, manakah yang terjadi tindakan pertama dalam rencana Anda? Ya, kalau kaitannya seperti ini, itu seperti visi misinya guru penggerak. Jadi, Bapak Ibu itu tergerak dulu hatinya, berikan contoh pada diri Bapak Ibu sendiri. Setelah tergerak, baru Bapak Ibu bergerak, baru Bapak Ibu bisa menggerakkan. Setelah itu baru Bapak Ibu melakukan aksi, bergerak.
Setelah Bapak Ibu sudah melakukan aksi, Bapak Ibu baru bisa menggerakkan orang lain. Kira-kira mana Bapak Ibu? Kaitannya dengan ini, seorang kepala sekolah kalau ada permasalahan seperti ini juga Bapak Ibu pastinya harus mengakomodasi, mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Mungkin Bu. Yang mengajak murid-murid memunguti sampah-sampah bersama Anda. Jadi Bapak Ibu tergerak dulu hatinya, baru Bapak Ibu bisa mengajak murid-murid memunguti sampah bersama Anda untuk menggerakkan orang lain. 32. Pak Putra, guru kelas 4 di SD Antasari akan membelajarkan materi keragaman budaya di Indonesia. Dalam mengajar, Pak Putra menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini CRT. Di kelas Pak Putra terdapat 2 golongan gaya belajar, yaitu gaya belajar auditory yang sukanya mendengarkan dan kinestetik yang sukanya bergerak. Untuk memfasilitasi semua peserta didiknya dalam kelas, Pak Putra mengembangkan materi keragaman budaya. Yang bagaimana Bapak Ibu? Di sini ada perbedaan gaya belajar. Di sini juga pembelajarannya harus berpusat pada murid. Jadi dalam mengembangkan materi itu harus disesuaikan dengan apa? Apakah cara A? Di mana harus memudahkan guru dalam mengevaluasi peserta didiknya. Kalau ada kata kunci seperti di atas tadi, berpusat pada murid dan ada 2 gaya belajar yang berbeda. Jawaban A tepat atau tidak? Tidak. Kalau ini solusinya apa kira-kira Bu? Kalau seperti ini, membuat pembelajaran apa? Ada perbedaan untuk memenuhi kebutuhan. Apa Bu? D mungkin Bu. Ya, untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Ya. Kita lihat jawabannya yang mana. Yang B, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada peserta didik. Tidak, menyediakan lebih banyak informasi dalam waktu yang singkat serta pada peserta didik. Ini juga tidak. Memenuhi berbagai gaya belajar, iya, ini diferensiasi dan membuat pembelajarannya lebih menarik karena akan berpusat pada peserta didik agar tidak bosan. Memastikan penyampaian materi lebih cepat dan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Ini tidak, ini berfokus pada guru. Jadi jawabannya adalah yang D, diferensiasi. 33. Apa yang harus dilakukan guru jika menemui anak yang memiliki hambatan dalam pencapaian pembelajarannya? Kalau anak memiliki hambatan, itu yang harus dilakukan apa untuk bisa memberikan solusi Bapak Ibu? Kurikulum Merdeka. Kata kuncinya apa? Asesmen diagnostik. Tepat sekali, asesmen diagnostik. Bapak Ibu harus melakukan asesmen diagnostik sebelum proses pembelajaran. Ada kendala apa? Untuk tahu apa kendalanya, asesmen diagnostik. Setelah itu kita baru bisa memberikan sebuah solusi yang baik. Solusinya apa? Salah satunya bisa pembelajaran diferensiasi seperti itu. Kalau kita sudah paham kata kuncinya, langsung mudah bisa mengerjakan. Sekarang 34. Pak Riko, seorang guru kelas 5 di SD Cut Nyakdin. Dalam pembelajaran yang dilakukan, Pak Riko berusaha agar peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Pak Riko melakukan asesmen dengan memberi tugas esai pada peserta didik agar peserta didik dapat mengembangkan argumentasinya dan mencari sumber-sumber yang terpercaya untuk mendukung argumen yang dimilikinya. Bentuk asesmen yang dilakukan Pak Riko dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran adalah di sini memberikan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tujuannya ini
Berarti ini berkaitan dengan proses pembelajaran ya. Pak Riko melakukan asesmen dengan memberi tugas esai, mengerjakan esai. Ini kata kuncinya. Untuk mengembangkan argumentasi. Ini penilaian apa jenisnya Bapak Ibu? Jenisnya asesmen apa dulu? Kalau masih bingung, kalau berkaitan dengan proses pembelajaran itu asesmen apa Bapak Ibu? As learning, for learning, atau of learning? Dipilih dulu. For learning, tepat Bu Mailia. For learning jenisnya pasti assessment formatif karena digunakan untuk menilai proses pembelajaran. Kalau sumatif itu di akhir proses pembelajaran, di mana penilaiannya untuk menilai hasil peningkatan belajar anak, ketercapaian belajar anak. Sumatif portofolio berupa catatan perkembangan anak. Diagnostik ini penilaian awal untuk mengetahui kebutuhan anak. Proyek ini adalah salah satu jenis penilaian keterampilan, asesmen keterampilan, di mana proyek itu ada produk yang dihasilkan dan dikerjakan secara kelompok dan ada batas waktu pengerjaannya, itu proyek. Diingat, kalau proses pembelajaran for learning itu pasti formatif. Kalau of learning keluaran hasil akhir berarti sumatif. Portofolio itu jenisnya, jenis penilaian keterampilan. Proyek juga sama, diagnostik penilaian awal untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Nomor 3. Kalau as learning, Mbak? Kalau as learning itu untuk refleksi diri siswa, untuk melihat kemajuan, kelemahan, kelebihan yang ada pada diri siswa. As learning itu contohnya asesmen diagnostik Bapak Ibu, untuk sebagai bahan refleksi. Seperti itu. Bisa dibedakan? Bisa, Mbak. As learning, for learning, dan of learning. Of learning keluarannya apa Bu? Keluarannya ya hasil belajar anak. Iya. For learning proses pembelajaran pasti formatif saat itu juga. Kalau as learning itu digunakan untuk refleksi, melihat kelemahan, kelebihan. Digunakan fokusnya pada diri siswa. Contohnya asesmen diagnostik. Seperti itu, penilaian diri atau penilaian antar teman. Nomor 35. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak sejatinya menuntun segala kodrat pada anak. Untuk itu, posisi guru di dalam kelas harus bertindak sebagai apa? Kalau kemarin menuntun itu harus menjadi fasilitator yang baik. Kira-kira mana Bapak Ibu sebagai fasilitator yang baik itu ditunjukkan oleh pilihan jawaban apa? Yang mana? Yang D. Yang D. Menuntun anak untuk menemukan arah dan cara yang tepat untuk mencapai tujuan pendidikan. Apakah ini fasilitator? B mungkin? B. Menyusun program pembelajaran yang dilaksanakan oleh anak secara menyeluruh sehingga menjadikan anak yang berpotensi. Menuntun, membantu anak, memfasilitasi. Kalau Bapak Ibu itu menuntun anaknya yang mau bisa berjalan, itu Bapak Ibu bagaimana? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Tugas fasilitator,
Mengarahkan mengarahkan anak sesuai dengan keinginannya tadi. Karena kurikulum merdeka menghargai keberagaman, memberi kemerdekaan. Jadi mengarahkan anak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, keinginannya. Serta tetap ingat kemarin merdeka di sini itu tidak semuanya anak harus dituruti, karena kita fasilitator, kita juga harus bisa memberikan batasan-batasan agar tetap sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu tugas guru sebagai menuntun anak. Kalau menuntut itu ini menyusun program pembelajarannya dilaksanakan oleh anak secara menyeluruh, jadi semua disamaratakan. Seperti itu menuntut. Kalau yang D kenapa kurang tepat? Menuntun anak untuk menemukan arah dan cara yang tepat untuk mencapai tujuan pendidikan. Di sini kita fokusnya pada tujuan pembelajaran seperti itu. Kalau tujuan pendidikan itu tugas pokoknya dari pemerintah. Kalau guru tugasnya mendidik dan mengajar. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang C, ya. Tidak apa-apa, kita masih ada banyak kesempatan untuk berlatih mengerjakan soal, memilih jawaban-jawaban yang tepat. Seperti itu. Bisa dipahami, Bapak Ibu? bisa. Ya, bisa. Jika bisa dipahami, saya izin tutup share screen-nya. Saya lanjutkan pada soal studi kasus. Ya. Inilah yang menjadi momok kita dalam PPG di tahun ini. Soal studi kasus, masih banyak yang remedi, apa yang harus diperhatikan, apa yang harus saya persiapkan, seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu kita mulai mempelajarinya. Untuk Bapak Ibu yang PPG-nya piloting 2, apakah sudah ada yang membuat contoh studi kasus? Sudah ada atau belum? Untuk yang piloting 2. Apakah sudah mendapatkan dari temannya atau dari internet atau dari mana sudah dapat? Belum, Bu. Belum. Lihat internet bikin pusing. Lihat internet, guys. Jadi seperti ini Bapak Ibu, menulis soal studi kasus itu hampir sama dengan Bapak Ibu untuk membuat sebuah penelitian atau PTK, penelitian tindakan kelas. Jadi ada aturan-aturan yang harus diperhatikan Bapak Ibu agar Bapak Ibu dapat menyajikan sebuah soal studi kasus yang real, nyata. Jadi pembaca yang membaca soal studi kasus itu tahu apa yang sudah dilakukan Bu Susi ini ternyata itu memberikan dampak yang baik untuk Bu Susi, anak didiknya, dan bisa saya tiru ketika saya membaca. Oh, ternyata solusi ini cocok untuk dilakukan untuk permasalahan ini, seperti itu. Apa yang harus diperhatikan? Kita pelajari bersama. Yang harus Bapak Ibu perhatikan dalam menyusun sebuah studi kasus, yang pertama adalah tentukan permasalahan yang real, nyata yang Bapak Ibu alami dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi masalahnya apa? Ditentukan. Oh, anak didik saya itu hasil belajarnya itu kurang maksimal. Oh, anak didik saya itu tidak termotivasi, tidak berminat untuk belajar. Oh, anak didik saya itu kaitannya dengan penguasaan TIK saat ini itu belum bisa sama sekali untuk mempelajari komputer, seperti itu. Oh, anak didik saya karakternya ini masih rendah, terutama untuk karakter toleransi misalnya Bapak Ibu, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu alami. Setiap guru mengajar pasti memiliki permasalahan agar Bapak Ibu memiliki tantangan untuk diselesaikan. Lalu yang kedua yang harus diperhatikan adalah
Masalah yang Bapak Ibu alami tadi yang sudah diuraikan di nomor 1 itu adalah masalah yang harus mendapatkan tindak lanjut solusi penyelesaian. Jadi kalau hasil belajarnya rendah, solusinya apa? Tindak lanjutnya apa? Kalau anak tidak termotivasi, solusinya apa? Saya harus bagaimana? Ini harus diperhatikan yang membutuhkan solusi. Lalu, masalah yang akan Bapak Ibu angkat itu sesuai atau berkaitan dengan isi modul 1, 2, 3 yang sudah Bapak Ibu pelajari. Kalau kita hari ini sudah menyelesaikan modul 1 yang terdiri dari 4 pendekatan, ada Yubidai, ada diferensiasi, ada TARL, ada CRT. Dimohon Bapak Ibu dapat mengintegrasikan ilmu yang sudah Bapak Ibu peroleh, pengalaman belajar yang Bapak Ibu peroleh ketika Bapak Ibu menyelesaikan sebuah aksi nyata, jurnal, untuk dapat diterapkan dalam UKPPG, dalam penyusunan modul di uji kinerja, dan dalam penyelesaian soal studi kasus, agar ilmu pengalaman yang Bapak Ibu pelajari selama PPG itu memberikan dampak nyata untuk siswa. Jadi bermanfaat untuk meningkatkan keprofesionalan Ibu ketika Ibu belajar. Tentunya nanti kemampuan pedagogik Ibu yang berkaitan dengan proses pembelajaran juga meningkat seperti itu. Jadi nanti bebas Bapak Ibu bisa mengintegrasikan isi modul 1, 2, 3 untuk dijadikan sebuah solusi penyelesaian. Ya. Lalu keempat, cara menguraikannya bagaimana? Saya bingung, saya tidak bisa merangkai kata. Bisa. Untuk mudah menguraikan masalah Bapak Ibu, itu bisa menggunakan teknik STAR, teknik pengembangan STAR. Kalau kita mengikuti wawancara guru penggerak, menulis esai guru penggerak, menulis esai atau membuat praktik baik, pasti kita gunakan teknik STAR. Teknik STAR ini isinya apa saja? STAR itu yang pertama adalah situasi. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu harus menceritakan situasi atau permasalahan pembelajaran yang Bapak Ibu alami di kelas dengan didukung data konkret agar terukur, nyata, dan benar-benar dialami. Jadi pembaca tahu jelas, oh seperti ini keadaan kelasnya Bu Susi, oh seperti ini keadaan kelasnya Bu Fitrotun, seperti itu. Situasinya apa? Jelaskan semua Bapak Ibu. Kelas saya itu misalnya kalau Bapak Ibu kelas saya itu adalah kelas saya mengajar di kelas 1 misalnya. Dengan jumlah peserta didik sebanyak 13 orang. Berapa jumlah laki-lakinya, berapa jumlah anak perempuannya, bagaimana kemampuan mereka. Kalau Bapak Ibu fokusnya nanti pada hasil belajar, pasti berkaitan dengan pemahaman materi, berapa anak yang dalam kategori kurang, berapa anak yang dalam kategori sedang, berapa anak dalam kategori mahir. Bapak Ibu ceritakan semuanya. Kalau kaitannya dengan ketercapaian tujuan pembelajaran, berapa yang tuntas KKM, berapa yang tidak tuntas KKM. Kalau sesuai dengan masalahnya anak tidak termotivasi, gunakan gaya belajar anak agar anak termotivasi dan berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Oh, anak di kelas saya itu menurut gaya belajarnya untuk mencari solusi ada 5 yang gaya belajarnya itu visual, 4 gaya belajarnya audio, ada 3 yang gaya belajarnya itu kinestetik, seperti itu. Jelaskan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menjelaskan. Di situasi ini biasanya terletak pada situasi apa? Bagaimana gambaran dari permasalahan Bapak Ibu untuk menjelaskan permasalahan Bapak Ibu.
Jadi di sini jelaskan sejelas-jelasnya, sekonkret-konkretnya agar bisa terukur. Dan di sini harus nyata Bapak Ibu. Tidak bisa Bapak Ibu copy paste dengan temannya. Oh, muridnya seperti itu. Nanti juga akan terlihat dengan modul ajar Bapak Ibu kalau Bapak Ibu copy paste. Di modul ajar dijelaskan peserta didiknya itu ada 16. Kenapa di studi kasusnya kok ada 20? Ini berarti Bapak Ibu sudah tidak menyajikan data secara nyata, secara konkret. Oh, mungkin ini hasil copy paste dari milik temannya atau dari internet. Jadi untuk data mohon disamakan karena uji kinerja dan studi kasus itu yang menilai dosen dan guru pamong. Ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Mengapa teman-teman saya remedi? Mungkin jumlah siswa atau keadaan yang ditulis itu antara di modul ajar dan di studi kasus ada perbedaan. Ya, banyak faktor yang mempengaruhi remedial kemarin. Mungkin Bapak Ibu juga belum selesai dalam menjelaskan, menguraikan jawaban. Ya, untuk situasi ini menjelaskan situasi masalah yang Bapak Ibu alami di kelas sudah jelas? Ada gambaran? Sudah, Bu Susi sudah jelas nggih? Sudah ada gambaran, berarti besok saya harus bagaimana? Dan nanti kita akan mencoba menganalisisnya dari contoh. Sekarang yang kedua itu berkaitan dengan tugas. Jadi kalau ada masalah, nanti tugas Bapak Ibu itu juga harus dijelaskan. Bapak Ibu mau mencari solusi untuk mengatasi permasalahan. Jadi Bapak Ibu ceritakan peran dan tanggung jawab Bapak Ibu yang berkaitan dengan pemilihan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena saya guru kelasnya, berarti saya harus segera mencari solusi atau melakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi tugas Bapak Ibu ceritakan kalau Bapak Ibu itu mau berubah, mau mencari solusi, mau bergerak seperti itu. Setelah Bapak Ibu mau mencari solusi berkaitan dengan tugas itu, Bapak Ibu harus menyusun aksi, upaya yang Bapak Ibu lakukan ya. Aksi inilah yang nantinya Bapak Ibu bisa memasukkan pengetahuan-pengetahuan baru, pemahaman-pemahaman baru yang berasal dari modul 1, 2, 3 atau lainnya. Misalnya aksinya, setelah Bapak Ibu menentukan solusi tadi, oh saya sudah menentukan solusi setelah ada gambarannya seperti ini yang tepat. Bapak Ibu ceritakan penerapan solusi yang Bapak Ibu lakukan secara detail ya. Bapak Ibu bisa menggunakan data konkret untuk menunjukkan adanya perubahan aksinya. Ya, itu data konkretnya. Misalnya saya melakukan asesmen diagnostik aksinya dari solusi yang Bapak Ibu lakukan. Dalam asesmen diagnostik itu saya mampu memetakan anak yang kurang segini jumlahnya, anak yang sedang 5 misalnya, anak yang mahir 6 misalnya. Atau fokusnya gaya belajar, Bapak Ibu jelaskan berapa jumlahnya, data konkret itu jelaskan. Lalu upayanya ini kalau dari modul 1 misalnya asesmen diagnostik sudah masuk dalam modul 1. Misalnya saya ingin mengintegrasikan diferensiasi yang mana yang Bapak Ibu lakukan? Misalnya konten yang Bapak Ibu pilih, kontennya. Bapak Ibu menyiapkan materi yang seperti apa? Bapak Ibu jelaskan secara jelas. Jangan hanya saya melakukan pembelajaran diferensiasi, jangan seperti itu. Bentuk diferensiasinya mana? Jelaskan. Seolah-olah pembaca itu nol, tidak tahu apa-apa. Dengan membaca soal studi kasus, jawaban studi kasusnya Bapak Ibu, pembaca itu jadi tahu, oh aksinya, penyelesaiannya seperti ini, diferensiasinya seperti itu. Nanti Bapak Ibu jelaskan secara detail. Kalau CRT
CRT yang digunakan itu apa? Bapak Ibu jelaskan secara detail. Buatlah guru pamong atau dosen itu sekali membaca memberikan nilai yang terbaik dari uraian studi kasus Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu di sini diberikan keleluasaan, toh masalah apa yang terjadi itu diserahkan kepada Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah hasil. Jadi, Bapak Ibu ceritakan hasil tindakan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Dan hasilnya apa? Oh, ada peningkatan setelah menerapkan pembelajaran diferensiasi berbasis TARL itu sudah ada peningkatan. Yang semula 13 tidak tuntas KKM, tidak mencapai tujuan pembelajaran, sekarang meningkat menjadi 22 yang tuntas KKM. Yang 2 masih belum mencapai KKM. Oh, tidak apa-apa, sudah ada peningkatan seperti itu. Lalu selain ada peningkatan, apalagi yang harus Bapak Ibu uraikan? Jadi, Bapak Ibu membuat kesimpulan. Perubahan apa yang bermanfaat bagi Bapak Ibu? Oh, kalau dulu saya tidak paham tentang diagnostik, asesmen diagnostik, tidak bisa memetakan anak dari ilmu yang sudah saya pelajari, ternyata saya bisa loh menerapkan. Oh, caranya seperti ini, saya sudah bisa dan sudah berhasil karena sudah ada peningkatan tadi, seperti itu. Jadi, ada manfaat bagi Bapak Ibu, ada ilmu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan ada manfaat yang diperoleh peserta didik di kelas dari tindakan-tindakan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Tindakan-tindakan tadi, anak yang semula tidak tuntas KKM menjadi tuntas KKM, yang tidak termotivasi menjadi termotivasi, itu juga harus ada di hasil. Nanti situasi, tugas, aksi, hasil itu letaknya di mana? Nanti coba kita analisis dan kita pelajari. Sampai di sini teknik STAR bisa dipahami Bapak Ibu? Untuk memudahkan Ibu, Bapak, teknik STAR menjelaskan situasi, tugasnya Bapak Ibu sebagai wali kelas, guru kelas, aksinya apa yang akan dilakukan, jangan lupakan modul 1, 2, 3, ada hasil, ada peningkatan, harus bermanfaat bagi Bapak Ibu, ada manfaatnya untuk Bapak Ibu, ada manfaatnya untuk peserta didik. Apakah sudah ada gambaran? Bisa dipahami penulisannya, teknik STAR ini? Bagaimana Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu meskipun 500 kata atau maksimal 500 kata, menguraikan 300 kata misalnya, Bapak Ibu bisa tanpa harus menghafalkannya karena sudah tahu, oh saya di poin 1 ini menggunakan uraian situasi. Oh, di poin 4 harus ada hasil yang terlihat. Jadi Bapak Ibu tahu menguraikan karena bisa masalah itu berasal dari diri Bapak Ibu sendiri, permasalahan di kelas, tidak copy paste dari internet. Untuk teknik STAR bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Bisa, nggih. Saya lanjutkan. Lalu, contoh permasalahan yang Bapak Ibu pilih itu bisa berkaitan dengan apa saja? Permasalahannya bisa berkaitan dengan perancangan pembelajaran. Ini modul 1. Mengenai penerapan metode pembelajaran. Kalau dulu dengan ceramah, itu hasil belajarnya masih seperti ini. Kalau berfokus pada guru, sekarang saya ingin berfokus pada anak. Seperti itu berkaitan modul 1. Adaptasi teknologi modul 1, pembelajaran diferensiasi modul 1, pengelolaan sosial emosional anak di kelas modul 2, inklusi anak ABK itu modul 3. Lalu ini yang penting.
Dalam menguraikan menjadi sebuah cerita, Bapak Ibu harus menggunakan pertanyaan pemantik ini. Tadi, permasalahan apa yang pernah Anda hadapi? Ini Bapak Ibu tuliskan pada setar bagian situasi. Dan Bapak Ibu juga harus menguraikan bagian tugas. Di sini situasinya dijelaskan secara detail seperti tadi. Dan tugas Bapak Ibu itu untuk mencari solusi itu juga harus dijelaskan di pemantik 1. Permasalahan apa yang pernah Anda hadapi? Bagaimana upaya Anda untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ini adalah aksi. Ya, ini bagian aksi. Apa hasil dari upaya Anda tersebut? Ini hasil. Pengalaman berharga apa yang bisa? Aksi, hasil. Dan ini Bapak Ibu di bagian ini kan hasil dari upaya itu hasilnya nanti dijelaskan. Pengalaman berharga apa yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut? Yang diuraikan adalah Bapak Ibu berefleksi di sini. Jadi di pemantik 1 itu berisi tentang situasi atau peran Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu sebagai wali kelas dijelaskan. Situasi permasalahannya apa dijelaskan. Upaya Anda untuk mengatasi permasalahan tersebut itu berupa aksi. Ya. Apa hasil dari upaya Anda tersebut? Ini berkaitan dengan hasil. Dan pengalaman berharga apa yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut berkaitan dengan refleksi. Ya. Inilah contoh studi kasus yang menerapkan teknik setar dan sesuai dengan data atau didukung dengan data. Ini contohnya Bapak Ibu. Contoh studi kasusnya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat studi kasus dengan contoh seperti ini. 1. Nanti Bapak Ibu ada 4 pertanyaan pemantik. Diharapkan 4 pertanyaan pemantik itu dapat Bapak Ibu uraikan semua, jelaskan semua. Permasalahan yang pernah saya hadapi. Jadi di sini ingat Bapak Ibu, permasalahannya, situasinya itu dapat diukur, dilihat oleh pembaca sehingga Bapak Ibu guru penguji atau guru pamong dapat menilai studi kasus Bapak Ibu itu dengan nilai yang baik itu harus bagaimana. Jelaskan secara detail, secara konkret dapat diukur ya. Contohnya, sebagai seorang guru kelas 5, dalam proses pembelajaran sehari-hari di kelas, saya pernah mengalami permasalahan. Kalau kepingin panjang, nama saya adalah guru kelas 5 di SDN, seperti itu. Baru, sebagai seorang guru kelas 5, dalam proses pembelajaran sehari-hari di kelas, saya pernah mengalami permasalahan. Permasalahan yang terjadi di kelas saya adalah ini, rendahnya motivasi siswa. Jadi ini masalahnya berkaitan dengan rendahnya motivasi siswa untuk belajar matematika. Hal ini terlihat saat saya memberikan pertanyaan pemantik pembelajaran matematika di kelas 5 dari 23 siswa. Jadi jelaskan data konkret berapa jumlah siswa Bapak Ibu di kelas, jelaskan. Ini untuk pembanding nanti antara sebelum diberikan perlakuan, sebelum diberikan tindakan, dan sesudah diberikan tindakan dari subjek ini, subjek penelitian itu, subjek peserta didik Bapak Ibu itu, apakah ada peningkatan yang signifikan atau tidak. Oleh karena itu, agar terukur, masukkan jumlah siswa Bapak Ibu. Dari 23 siswa, hanya 3 anak yang aktif menjawab pertanyaan.
Jadi 3 anak tersebut aktif. Kalau ditanya gurunya, 3 anak itu saja mungkin yang dapat ranking 1, 2, 3, atau anak yang bersemangat mengikuti pembelajaran matematika. Itu terus. Ya. Dan 18 anak hanya diam ketika Bapak Ibu memberikan pertanyaan. 18 anak ini sering bermain-main sendiri dan tidak tertarik dengan pembelajaran matematika. Rendahnya motivasi siswa itu sangat berpengaruh pada hasil belajar matematika. Jadi masalah di sini jika Bapak Ibu mengangkat 2 masalah, satu berkaitan dengan motivasi, satu berkaitan dengan hasil belajar matematika, diharapkan di hasilnya nanti juga ada 2 Bapak Ibu, 2 peningkatan. Yang pertama peningkatan motivasi dan kedua peningkatan hasil belajar. Kalau hasil belajar datanya apa? Jelaskan Bapak Ibu secara detail seperti masalah motivasi siswa. Ya. Hasilnya seperti ini. Sebanyak 15 siswa tidak tuntas KKM saat sumatif tengah semester. Jadi kemarin ketika kita sudah melaksanakan sumatif tengah semester, ternyata ada 15 anak yang tidak tuntas KKM. Setelah saya merefleksikan proses pembelajaran, hal yang menjadi catatan saya dalam proses pembelajaran adalah 15 anak itu tidak tuntas. Oh, masalahnya apa? Bapak Ibu bisa merefleksikan diri terlebih dahulu. Perbedaan kemampuan memecahkan masalah soal matematika. Oh, ternyata kemampuan awal anak didik saya dalam memecahkan masalah soal matematika itu banyak yang masih kurang. Di dalam satu kelas ada 6 anak yang hanya bisa penjumlahan dan pengurangan. Jadi kemampuannya ini hanya penjumlahan dan pengurangan. Kalau ditanya perkalian dan pembagian tidak bisa. 8 anak bisa menerapkan perkalian dan pembagian, namun belum lancar. Dan 9 anak sudah lancar menerapkan operasi hitung pembagian dan perkalian. Hal ini membuat pembelajaran matematika anak yang memiliki pemahaman kurang dan sedang dalam operasi hitung bilangan kurang bersemangat karena merasa tertinggal mengikuti pembelajaran. Jadi, yang menyebabkan tidak termotivasi itu saling berkaitan dengan hasil belajar ini. Anak-anak yang tahap capaian belajarnya itu ada di level kurang dan sedang itu merasa bosan karena teman-temannya yang mahir itu sudah selesai terlebih dahulu dan mereka menjadi tidak termotivasi. Paling saya juga tidak bisa, paling juga temanku yang mahir yang bisa menjawab pertanyaan, jadi tidak ada motivasinya. Mereka merasa tidak dihargai. Sementara peserta didik yang mahir cepat merasa bosan juga karena harus menunggu teman yang lain dalam menyelesaikan soal matematika. Mereka sudah menyelesaikan dengan cepat karena pembelajarannya yang saya lakukan sebelum saya mengenal modul 1. Sebelum PPG, mungkin saya itu masih menuntut anak saya sama ratakan, mengerjakannya, soalnya sama. Soal tersebut saya sama ratakan untuk dikerjakan 23 anak. Karena kan saya belum dapat ilmu dari PPG, belum tahu TARL itu apa, diferensiasi itu apa, asesmen diagnostik apa, saya belum tahu. Saya hanya bermodalkan refleksi pembelajaran, merefleksikan pembelajaran. Ya, sebagai ini masuknya tadi pada situasi permasalahan yang dihadapi. Lalu tugasnya.
Sebagai guru kelas, jadi tugasnya juga diuraikan Bapak Ibu. Saya harus segera mencari solusi dengan cara mencari literasi dan mengembangkan diri agar anak dapat mencapai tujuan pembelajaran 100%. Ya. Maka saya harus melakukan perbaikan pembelajaran. Jadi tugas Bapak Ibu di sini juga jelas Bapak Ibu uraikan bahwa Bapak Ibu ingin belajar, ingin mengembangkan diri untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Ini juga dijelaskan. Coba untuk berkaitan dengan situasi permasalahan, sudah ada gambaran? Sudah ada gambaran atau belum, Bapak Ibu? Sudah. Sedikit ada Ya. gambaran, Bu. Iya, kira-kira situasi permasalahan yang Bapak Ibu sudah buat, Bapak Ibu guru piloting 2, apakah sudah menyajikan seperti ini? Sudah? Apakah sudah seperti ini, Bapak Ibu? Ya, sudah. Sudah ya, Pak Bianto sudah seperti ini. Berarti sudah ada jumlah siswanya berapa, yang tidak bisa berapa, yang bisa berapa. Sudah ada nggih? Nggih, berarti sudah bagus. Sekarang kita lanjut ke upaya. Bagaimana cara menguraikan upaya yang dilakukan? Tadi upaya itu yang harus diceritakan apa? Aksi, solusi. Upaya yang saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran, khususnya matematika adalah jadi harus berkaitan dengan isi modul yang dipelajari. Karena kita hanya baru mempelajari modul 1, maka saya contohkan penyelesaiannya, aksinya itu dari materi modul 1. Kalau besok dari modul 2, modul 3, kita bisa mengintegrasikan modul 3. Seperti apa? Ini uraiannya. Pertama, upaya yang saya lakukan adalah 1, mengidentifikasi penyebab permasalahan yang terjadi dengan melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran atau di awal semester, di awal pembelajaran. Bapak Ibu melakukan asesmen diagnostik, jelaskan Bapak Ibu secara detail. Mana? Jelaskan. Dari hasil asesmen diagnostik diperoleh data sebagai berikut. Pengetahuan awal siswa terhadap perkalian dan pembagian, ya, karena ini kaitannya dengan matematika, pembelajaran matematika. Sesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu alami, yang ada kendalanya. Misalnya kalau kelas kurang, boleh tidak bisa membaca kalimat, uraikan Bapak Ibu sesuai dengan yang Bapak Ibu alami. Di sini ini karena materinya berkaitan dengan bisa perkalian ada 9. Ini Bapak Ibu sajikan, harus Bapak Ibu dukung dengan data konkret. Kalau saya fokusnya tidak pada pengetahuan awal, saya pada gaya belajar. Gaya belajar sajikan Bapak Ibu. Nanti nama siswa ini bisa Bapak Ibu sesuaikan, atau kalau tidak, gaya belajar visual berapa anak, audio berapa anak, kinestetik berapa anak, di asesmen diagnostik dukung dengan adanya data. Kalau Bapak Ibu melakukan asesmen diagnostik, dukung dengan hasilnya.
Karena ini berarti sudah benar-benar diterapkan, dilaksanakan, tidak hanya angan-angan. Lalu yang kedua, bentuk implementasinya. Memilih strategi, model, metode pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar matematika dengan melibatkan peserta didik secara langsung dalam menentukan strategi, model, metode pembelajaran agar pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik di kelas. Bisa menggunakan asesmen diagnostik tadi juga. Bapak Ibu memberikan angket, coba isi. Kalian pengennya belajarnya menggunakan apa? Belajarnya kepengen bagaimana? Coba. Dan kami menyepakati akan belajar matematika dengan cara permainan. Di sini ketika memilih strategi pembelajaran, sampaikan juga hasilnya apa. Misalnya kalau di kelas 1, Bapak Ibu akan mengajarkan tentang membaca. Bapak Ibu kami menyepakati, kami ingin melakukan pembelajaran dengan cara bermain. Bermain apa? Bermain kereta baca misalnya. Jadi anak-anak bermain kereta-keretaan dan nanti di setiap depan itu membaca satu kata atau bagaimana alurnya Bapak Ibu yang menentukan. Atau bermain tebak angka, ceritakan Bapak Ibu. Setelah itu, solusinya yang ketiga, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pendekatan TARL agar semua anak di kelas dapat terfasilitasi dan memperoleh hak belajar yang sama rata. Ya, dengan menyusun konten, proses, dan produk yang sesuai dengan hasil asesmen diagnostik sebelum pembelajaran. Ya, tadi ini hasil asesmen diagnostiknya, yang kurang sedang mahir. Maka di sini ketika Bapak Ibu menyusun pembelajaran diferensiasi juga harus disesuaikan. Ada yang kurang, sedang, mahir. Bagaimana bentuk implementasi diferensiasi berbasis TARL? Adapun konten yang dipersiapkan. Jadi ini saya mencontohkan diferensiasinya adalah diferensiasi konten TARL sesuai kemampuan anak. Tadi kemampuan yang kurang, sedang, dan berkembang. Saya menyiapkan LKPD untuk kategori kurang dengan menyiapkan materi menentukan pecahan desimal dengan cara sederhana karena kurang. Caranya sederhana, yaitu dengan menentukan pecahan desimal dengan menyamakan penyebut, yaitu menentukan pecahan desimal dengan menyamakan penyebut. Ya, ini jadi anak yang kurang tadi karena bisanya itu hanya bisa saya dampingi anak tersebut dengan cara mengerjakan LKPD secara sederhana, yaitu menentukan pecahan desimal dengan menyamakan penyebut. Misalnya ini 3/4 diubah menjadi pecahan desimal, berarti disamakan penyebutnya ke berapa? Yang mudah dulu, 3/5. Oh, pecahan desimal bisa per 10, per 100, per 1000. Jadikan per 10. Kalau 5 bisa menjadi 10, itu 5-nya ditambah berapa? Kalau belum paham, perkalian. Seperti itu, Bu. Jadi, yang kategori kurang itu sesederhana mungkin. Yang penting anak bisa mencapai tujuan pembelajaran, menentukan pecahan desimal. Meskipun yang dipelajari di LKPD itu hanya 3 soal misalnya. Yang penting mereka bisa. Kita membantu anak tersebut untuk bisa. Jadi berbeda tugasnya dengan yang kategori mahir tadi. Yang
penting di sini tujuan pembelajaran itu dapat tercapai seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Misalnya anak kelas 1 untuk membaca. Anak di sini dapat misalnya untuk mengenal huruf A, I, U, E, O, membaca dengan huruf A, I, U, E, O. Bisa saja membaca 4 kata, boleh yang kemampuannya kurang. Jadi, Bapak Ibu bisa memasukkan huruf U dengan huruf A, huruf I dengan huruf O, boleh untuk yang kategori kurang. Yang penting anak bisa mengimplementasikan membaca dengan huruf A, I, U, E, O, seperti itu. Kalau di sini yang kategori kurang itu bisa dengan menentukan pecahan desimal dengan cara menyamakan penyebut. Jadi kalau bisanya penjumlahan seperti ini dulu tidak apa-apa, sambil nanti kita bimbing secara scaffolding. Yang kedua, LKPD untuk kategori sedang itu dengan menyiapkan materi menentukan pecahan desimal dengan cara membagi secara langsung pecahan tersebut. Jadi dibagi secara langsung karena yang sedang tadi di akses matematiknya sudah ada dasar perkalian dan pembagian, tetapi belum lancar. Yuk dibagi sambil kita berikan pendampingan untuk diubah ke bentuk pecahan desimal. Jadi yang pertama tadi yang kurang disamakan penyebutnya. Yang ini menggunakan cara langsung dibagi 3/5 tadi. Misalnya 3 dibagi 5. Oh, tidak bisa. Ini 0,30 dibagi 5, 6. Jadi hasilnya 0,6. Bapak Ibu bisa menggunakan cara seperti itu untuk kategori sedang. Lalu LKPD untuk kategori mahir, kontennya kan tadi menyiapkan. Dengan menyiapkan materi menentukan pecahan desimal dengan cara memecahkan masalah berkaitan dengan pecahan desimal. Karena ini mahir, berarti kita boleh menggunakan soal yang lebih kompleks. Lalu prosesnya bagaimana? Prosesnya sama seperti ini prosesnya. Misalnya yang kurang, anak mengerjakan LKPD dengan menyamakan penyebut terlebih dahulu. Yang sedang, anak bisa dengan menentukan pecahan desimal dengan membagi secara langsung. Yang mahir memecahkan soal-soal cerita. Kalau Bapak Ibu ingin menyajikan produk, diferensiasinya dituliskan bisa. Kalau hanya konten dan proses saja yang dituliskan juga tidak apa-apa, seperti itu. Produknya misalnya kalau ini LKPD, anak dapat menyelesaikan minimal 5 soal produk yang dihasilkan dengan proses yang sudah ditentukan. Yang kategorinya sedang misalnya dengan 10 soal. Kalau LKPD mahir yang tahapannya mahir, produknya bisa menyelesaikan 20 soal. Misalnya seperti itu, boleh nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi murid Bapak Ibu. Itu untuk aksinya. Lalu aksinya apa lagi? Saya karena tadi tidak termotivasi dan keinginannya anak ingin bermain, belajar sambil bermain, saya mencoba membuat sebuah solusi. Saya memanfaatkan aplikasi dan permainan matematika interaktif yang membuat belajar menjadi lebih menyenangkan. Saya menerapkan ice breaking atau permainan. Misalnya, saya bisa menggunakan word wall. Anak-anak menjadi lebih tertantang untuk mencoba menjawab soal matematika karena sambil bermain, seperti itu. Ada lagi, misalnya saya ingin mengimplementasikan modul 1 tentang CRT. Bisa menerapkan pendekatan CRT dengan mengintegrasikan permainan tradisional karena CRT berhubungan dengan kearifan lokal daerah, berhubungan dengan
Ini Bapak Ibu budaya daerah. Permainan tradisionalnya apa yang dipilih? Ular tangga untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi anak sambil bermain tadi agar anak merasa terfasilitasi dalam pembelajaran. Saya juga membuat kesepakatan kelas sebelum pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan tertib, disiplin, semua peserta didik dapat bertanggung jawab seperti itu. Untuk aksi kira-kira seperti ini gambarannya Bapak Ibu. Ada implementasi dari isi modul. Ya, Bapak Ibu yang sudah membuat, apakah aksi yang Bapak Ibu uraikan sudah ada isi modul 1, 2, 3 atau modul 1 dulu sudah ada atau tidak sesuai dengan isi modul? Bagaimana? Ayo Bapak Ibu untuk studi kasusnya. Sudah sedikit menjelaskan tentang modul 1, tapi belum detail pengetahuan siswanya yang kurang sedang mahir gitu, Bu. Iya Bu Dini. Jadi Bu Dini nanti bisa melengkapi. Bu Dini, kalau Bu Dini apakah sudah dijelaskan ini kaitannya untuk permainan? Misalnya kalau Bu Dini ingin menerapkan sebuah permainan, apakah Bu Dini tuliskan hanya permainan saja atau dijelaskan permainannya apa? Seperti itu. Bagaimana Bu Dini? Belum, Bu, belum sampai ke permainan pembelajarannya seperti apa, belum, cuma menggunakan pembelajaran diferensiasi, tapi belum menjelaskan sedetail kayak Bu Putri kayak gini, belum. Oh iya Bu Dini. Jadi saya harapkan Bu Dini karena kita ini menyajikan sebuah kasus, studi kasus yang nanti itu ada solusi dan ada hasilnya, saya harapkan Bu Dini dalam menyajikan harus disajikan secara detail, nggih, agar pembaca, nanti guru pamong atau dosen akan lebih mudah untuk menilai dan dosen yakin, oh ini benar-benar dilakukan oleh Bu Dini, diferensiasinya seperti ini, berarti Bu Dini sudah paham tentang isi modul yang sudah dipelajari, seperti itu. Bu Dini diperbaiki lagi besok, di pertemuan besok kita bahas, kita koreksi, nggih, kita koreksi bersama untuk studi kasusnya. Kalau sudah selesai membuat seperti itu. Sudah ada gambaran, Bu Dini? Ya, sedikit ada gambaran, Bu. Mudah-mudahan nanti bisa menjelaskan sedetail sama kayak Bu Putri kayak gini. Iya. Kita belajar Bu besok kita bisa saling mengoreksi, nggih. Ini untuk aksi. Ini untuk aksi. Lalu setelah aksi apa? Setelah aksi adalah hasil. Ya, kerjakan. Lalu hasil dari upaya dalam mengatasi permasalahan dalam pembelajaran yaitu kalau hasil semula tidak ada seperti PTK. Semula kurang, kita sudah ada aksinya yang dilakukan, sudah ada solusi, sudah ada tindakan yang dilakukan, harus ada peningkatan. Dan sajikan data-data pendukungnya. Kalau tadi Bapak Ibu di situasi, Bapak Ibu sajikan data-data pendukungnya, misalnya berapa anak yang tidak tuntas, berapa anak yang tuntas. Ini juga Bapak Ibu harus uraikan secara detail, secara konkret. Melalui refleksi, melalui penilaian as learning, refleksi pembelajaran tadi, penilaian diri, penilaian antar teman, bisa menggunakan penilaian formatif, data yang digunakan, boleh menggunakan penilaian sumatif, seperti saya tadi menggunakan STS, sumatif tengah semester, boleh. Setelah menerapkan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi dalam pembelajaran matematika di kelas,
jadi lebih efektif. Jadi memastikan hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan motivasi belajar siswa. Setelah melakukan alternatif solusi yang sudah dijelaskan, motivasi belajar siswa di kelas 5 pada pembelajaran matematika itu meningkat. 23 peserta di kelas aktif terlibat dalam proses pembelajaran dalam menjawab pertanyaan. Jadi semuanya sekarang aktif. Dengan apa? Virtual tadi, permainan tadi. Dengan apa? Dengan ular tangga tadi. Anak-anak berani bermain tadi dan berdiskusi kelompok memecahkan masalah diferensi TARL sesuai TARL tadi, sesuai dari hasil refleksi 23. Jadi senang hasil 23 peserta didiknya senang dalam mempelajari matematika. Kita lihat kalau tadi yang tidak tuntas itu 15, ini senang 23 peserta didik sudah memahami matematika. Sehingga pembelajaran di kelas menjadi lebih bermakna didik dari 1 karena 22 peserta didik tuntas KKM pada ulangan sumatif materi pecahan. Jadi ketika sudah dipelajari dengan solusi-solusi yang Bapak Ibu lakukan setelah anak kemarin melakukan penilaian sumatif tengah semester, 22 peserta didik tuntas KKM, hanya 1 yang tidak tuntas. Ada peningkatan, memberikan manfaat untuk gurunya, juga memberikan manfaat untuk peserta didiknya. Sudah terlihat. Lalu di poin 4, poin 3, apakah sudah seperti ini Bapak Ibu yang dibuat? Hasilnya. Bu, sudah seperti ini studi kasus yang dibuat untuk hasil. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa menjelaskan pertama. Pembelajaran adalah saya bisa belajar lebih banyak tentang cara berpikir dan cara belajar peserta didik di kelas. Saya menyadari dengan refleksi tadi, menyadari kelemahan dan kelebihan. Saya menyadari dengan adanya keragaman di kelas, saya harus mau belajar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai seorang guru, saya banyak memperoleh pengalaman tentang bagaimana merancang pendekatan, metode, media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang paling penting, saya dapat belajar dari pengalaman dalam menghadapi peserta didik di kelas.
dengan mau merefleksikan diri untuk melakukan perbaikan di proses belajar selanjutnya. Dari pengalaman ini, kemampuan pedagogik berkaitan dengan proses pembelajaran saya menjadi berkembang dan anak-anak diperhatikan sesuai hasil yang sudah diuraikan Bapak Ibu. Demikian ini kasus. Coba sekarang kita lihat. Kalau Bapak Ibu membuat studi kasusnya seperti ini, kira-kira ada berapa karakter? Yes, apakah sudah ada 500 kata atau belum? Iya. Dan ternyata ya ini masih saya berikan keterangan itu ada sekitar 700. Jadi harus dipersingkat lagi. Karena tadi saya menambah keterangan-keterangan. Seperti itu Bapak Ibu untuk soal studi kasusnya. Kira-kira yang masih bingung, yang perlu dikuatkan lagi, diberikan penguatan yang bagian mana Bapak Ibu? Untuk Bapak Ibu yang sudah membuat, bisa saling sharing kita. Atau Bapak Ibu belum membuat? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, kalau Bapak Ibu belum membuat, nanti ini saya bagikan kepada Bapak Ibu bisa membaca lagi. Oh, intinya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa membuatnya. Oke, Bu, siap. Ya, siap. Terima kasih Bu Maila. Dan nanti kita bisa saling sharing. Bu, ini saya sudah membuat. Nanti kita diskusikan bersama-sama di pertemuan selanjutnya setelah kita selesai membahas soal. Kalau waktunya masih ada, kita bisa saling mengoreksi studi kasus Bapak Ibu seperti itu. Bapak Ibu silahkan membuat, disesuaikan dengan keadaan kelas Bapak Ibu. Kalau mengajar di kelas 1 berarti cari materi apa yang kira-kira Bapak Ibu masih ada kendala. Kalau di kelas 2 sesuaikan. Bebas, boleh IPAS, boleh PPKN, atau berkaitan dengan karakter selama mengikuti pembelajaran, boleh. Bebas, yang penting berkaitan dengan proses pembelajaran yang Bapak Ibu alami di kelas, tidak di kelas orang lain, seperti itu. Coba nanti Bapak Ibu dicoba, studi kasus yang dibagikan itu yang dari internet, dari mana dijadikan referensi boleh, tetapi cara penulisannya, cara menuangkan gagasannya, ide-idenya, membuat sebuah tulisannya, alangkah baiknya kita harus dukung dengan data yang konkret seperti itu, karena agar lebih dapat dinilai oleh dosen pembimbing atau guru pamong, seperti itu Bapak Ibu. Demikianlah belajar kita di sore hari ini. Jika cukup dan Bapak Ibu bisa membuat studi kasusnya, mulai membuat studi kasusnya, nanti bisa diangan-angan, besok kita konsultasikan bersama. Demikian pembahasan pembelajaran kita di sore hari ini. Mohon maaf bila selama saya menyajikan terlalu cepat atau tidak bisa dipahami Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu sampaikan akan menjadi perbaikan saya di proses pembelajaran berikutnya. Demikian Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Pak Yuda. Izin stop sharing. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Putri atas penjelasannya, pendampingannya bersama Bapak Ibu peserta belajar bersama.
sangat jelas sekali ya Bu, Bapak, semuanya tadi yang sudah dijelaskan Bu Putri. Saya kira sekarang yang sebelumnya belum punya pandangan sekarang sudah mulai ini ya, sepertinya oh iya mencari-cari masalah dalam tanda kutip ya. Ya itu. Jadi itu Bapak Ibu, sejak atau mulai sekarang mungkin segera bisa dipersiapkan Bapak Ibu untuk buat studi kasusnya. Nah, nanti hasilnya itu di pertemuan akhir-akhir Bapak Ibu kita bahas seperti kelas yang kemarin. Jadi sebelum terakhir nanti Bapak Ibu akan mempresentasikan studi kasusnya. Jadi nanti akan kita analisis bersama sekiranya sudah sesuai atau belum dengan permintaan atau pertanyaan pemantiknya yang diminta itu. Kalau belum ya bisa diperbaiki sehingga nanti bisa sesuai. Itu Bapak Ibu, pertemuan selanjutnya saya tawarkan besok atau Senin Bapak Ibu. Untuk pertemuan keempat itu nanti besok hari Sabtu atau Senin saja. Senin Pak. Senin aja Pak. Senin saja Senin nggih. saja. Ya, besok bisa refreshing dulu. Jadi baik, nanti pertemuan keempat kita Senin saja. Untuk waktunya nanti ya kita sesuaikan dengan Bu Putri saja Bapak Ibu, nanti akan saya informasikan pada hari Minggunya. Itu nggih Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, juga semangatnya dalam belajar, dalam konsisten dalam belajar. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan manfaat dan membuat Bapak Ibu nanti semakin percaya diri dalam menghadapi UK PPPG maupun UKIN yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Demikian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu.